Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Fadilah. Saya dari kelas G2 dengan NPM 101200785. Dan ini ada rekan saya. Saya Iklima Oktaviani Dori dengan NPM 101205565. Toko oleh-oleh Kava merupakan toko oleh-oleh khas Cililin yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Toko Kava memproduksi kerupuk gurilem dua varian, yaitu gurilem ukuran 12x35 dan gurilem ukuran 25x45 cm. Banyak sekali produk yang terdapat di toko oleh-oleh Kava seperti wajit, lamaya, ladu, opak aci, dan yang lainnya masih banyak lagi. Namun dalam produk itu toko Kava tidak memproduksi sendiri, melainkan hanya menjadi pihak ketiga. Toko Kava ini dirintis mulai dari tahun 2013, terbilang berkembang cukup pesat. Mulai dari hanya memiliki satu toko dengan status sewa, kemudian seiring berjalannya waktu terus bertambah hingga pada tahun 2020 sudah memiliki 5 toko dengan status milik personal atau pribadi. Kali ini kami akan menganalisis titik impas produk gurilem di toko oleh-oleh Kava. Menurut Mulyadi, pada tahun 2019 menyatakan bahwa analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Tetapi analisa break-even point tidak hanya semata-mata untuk mengetahui keadaan perusahaan yang break-even saja. Akan tetapi, analisa break-even mampu memberikan informasi pada pemimpin perusahaan berbagai tingkat volume penjualan serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang dihasilkan. Maka dapat disimpulkan perusahaan mencapai break-even point apabila dalam satu periode kerja tidak memperoleh laba, tetapi juga tidak menderita rugi, di mana laba adalah 0. Jadi dapat dikatakan break-even point adalah hubungan antara volume penjualan, biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada tingkat penjualan tertentu. Sehingga analisis break-even point ini sering disebut cost, volume, profit analysis. Selain itu, analisa break-even point berguna juga untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengadakan perencanaan titik break-even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Jadi total penghasilan sama dengan total biaya. Dalam menghitung break-even point dengan menggunakan pendekatan matematis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang ke-1 atas dasar unit, ditinjau dari persatuan produk atau barang yang dijual, maka setiap satuan barang memberikan sumbangan atau kontribusi, atau disebut juga margin, yang sama besarnya untuk menutup biaya tetap atau laba. Dalam keadaan break-even, maka dengan membagi jumlah biaya tetap dengan margin persatuan barang, akan diperoleh jumlah satuan. Barang harus dijual sehingga perusahaan tidak mengalami rugi ataupun laba menurun. Munawir tahun 2020. Perhitungan break-even point dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk yang kedua yaitu atas dasar rupiah. Dalam keadaan break-even, laba perusahaan adalah 0. Oleh karena itu, dengan membagi jumlah biaya tetap dengan marginal income ratio-nya akan diperoleh atau diketahui tingkat penjualan dalam rupiah yang harus dicapai agar perusahaan tidak menderita rugi ataupun memperoleh laba break-even point. Menurut Munawir 2020, tingkat break-even point atas dasar rupiah dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ini adalah
hasil dari menghitung BEP atau Break Even Point pada toko oleh-oleh Kava, yaitu sebagai berikut. Nah, mungkin itulah hasil dari Break Even Point yang kita hitung dari toko oleh-oleh Kava. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu secara keseluruhan penerimaan dan produksi gurilem oleh-oleh khas Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 sampai 2023 telah mencapai BEP atau Break Even Point. Hal tersebut dapat diketahui dari rata-rata penerimaan dan produksi gula. Hal tersebut dapat diketahui dari Break Even Point gurilem dan BEP bungkus, yaitu sebesar 1.033.036.629 dan 649.201 bungkus. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester ganjil dengan mata kuliah analisa laporan keuangan. Kali ini kami melakukan penelitian sebuah implementasi mengenai analisis Break Even Point atau analisis titik impas pada toko oleh-oleh Kava di Kabupaten Bandung Barat. Sekian hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.